Hai hai hai, halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Guru di pembelajaran tematik kelas 4 tema 3 subtema yang ketiga di pembelajaran yang kedua. Nah anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran kedua ya di subtema yang ketiga. Nah bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat semuanya? Oke, nah anak-anak jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian di rumah ya. Dan selalu semangat setiap hari untuk belajar. Nah oke anak-anak, sebelum kita masuk materi, seperti biasa Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Jadi setiap pagi sebelum melakukan aktivitas di pagi hari, kita wajib berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah anak-anak, perhatikan Ibu Guru sudah menyiapkan doa teks Bapa Kami. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, langsung saja kita akan melihat susunan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Materi yang kedua adalah tentang karya seni tempel mozaik. Nah ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini di pembelajaran yang kedua di tema 3 subtema yang ketiga. Nah anak-anak, langsung saja ambil buku tema dan buku LKS kalian, kemudian buka halaman 82. Nah itu ada pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, materinya adalah tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Nah, simak dan perhatikan baik-baik ya, dengarkan baik-baik Ibu Guru menjelaskan materi hari ini. Nah, lingkungan. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah tempat tinggal semua makhluk hidup ya. Nah, tempat tinggalnya, tumbuhnya, dan tempat berkembang biaknya. Nah, lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan. Lingkungan itu ya memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setiap orang itu memiliki hak dan kewajibannya terhadap lingkungan. Nah, hak dan kewajiban itu harus kita lakukan secara seimbang atau kita lakukan secara bersamaan. Ya. Jadi, anak-anak menikmati hidup yang nyaman, kemudian bersih dari lingkungan, ya. Kemudian tempat tinggal itu merupakan hak setiap warga masyarakat. Nah, kemudian selain hak, kita juga punya kewajiban. Nah, ketika ada hak, di situ akan ada yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah menjaga dan melestarikan lingkungan, termasuk salah satu kewajiban masyarakat terhadap alam sekitarnya, ya. Nah, jadi anak-anak setelah melaksanakan kewajiban ya, maka akan memperoleh hak dari kewajiban yang telah kita laksanakan tadi. Nah, kenapa Ibu bilang tadi bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang atau dilakukan secara bersamaan? Nah, karena ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan hak dari kewajiban yang sudah kita lakukan tadi, ya. Jadi, hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara bersamaan. Nah, suatu kewajiban harus dilakukan juga dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, di sini kewajiban yang harus kita lakukan juga harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, jadi
Contohnya ya, di sini ibu guru punya contoh. Nah, warga masyarakat itu menginginkan hidup yang nyaman dan sehat di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ketika kita menginginkan ya hidup yang nyaman dan sehat di lingkungan tempat tinggal kita, maka untuk sehat dan di lingkungan tempat tinggal kita itu ya, untuk mewujudkannya kita bisa atau kita masyarakat memiliki kewajiban untuk membersihkan lingkungan tersebut ya, atau kita membersihkan tempat tinggal kita secara teratur, misalnya dengan cara bergotong royong ya. Nah, itu adalah salah satu cara kita agar kita itu tadi mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang sehat di tempat tinggal kita ya. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 83 itu adalah pelajaran seni budaya. Nah, di sini kita belajar tentang karya seni tempel mozaik. Nah, montase ya. Nah, ibu lupa mengubah judulnya. Nah, berubah dulu ya. Ini montase bukan mozaik. Nah, montase ya. Nah, montase itu adalah teknik menggambar dengan memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada, kemudian disusun sehingga membentuk rangkaian baru, atau lebih tepatnya itu adalah teknik menempel gambar. Nah, ini adalah penjelasan tentang karya seni montase. Nah, teknik ini berbeda dengan mozaik anak-anak. Bedanya itu adalah pada hal menyusunnya ya. Jadi ini adalah perbedaan antara karya seni tempel montase dengan karya seni tempel mozaik. Jadi bedanya itu hanya pada cara penyusunannya dari gambar tersebut ya.